Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, ada kabar yang cukup menarik dan beberapa teman-teman sudah menanyakan jauh-jauh hari gitu ya mengenai siapa calon investor Persib Bandung. Nah, ini sudah ada sedikit informasinya, teman-teman, update gitu ya. Dan juga sebelumnya kita bahas dulu mengenai kesiapan partai hidup mati atau laga hidup mati, laga yang bersejarah untuk Persib Bandung besok, karena hari ini adalah H-1 menjelang laga hidup mati Persib Bandung menghadapi Bangkok United di ajang ACL 2. Jadi ya Monte isukan mah iraha deui gitu ya. Belum tentu musim depan kita masuk ke jenjang Asia lagi. Jadi mau tidak mau harus dimaksimalkan besok teman-teman. Kita tuntaskan di kandang sendiri, kita tuntaskan di GBLA gitu ya, dengan puluhan ribu teman-teman Bobotoh yang akan nyetadion. Nah, ini juga Bojan Hodak sudah membuka statement bahwa besok adalah laga yang sulit. Besok adalah laga yang menarik karena di grup G ini saya sudah katakan setiap tim bisa mengalahkan siapapun gitu ya. Setiap tim ini bisa mengalahkan tim B, tim C menghadapi tim D itu bisa saling mengalahkan. Nah, ini pun berlaku dengan Persib Bandung. Jadi besok di GBLA ya apapun bisa terjadi, tapi kami harapkan kita yang jadi pemenangnya gitu ya, karena mau tidak mau saat ini tekanan ada di kubu Persib Bandung teman-teman. Walaupun Bojan Hodak mengakui tekanan itu ketika saya menangani Persib Bandung 3 tahun yang lalu juga sudah penuh dengan tekanan. Jadi ya kita coba kepinggirin dulu aja lah tekanan itu, kita coba nikmati prosesnya, dan kita juga berharap yang terbaik di GBLA besok, karena saya berharap sekali dengan puluhan ribu Boboto yang hadir itu bisa memberikan semangat berlebih untuk skuad Persib Bandung seperti saat menghadapi Borneo FC kemarin teman-teman. Jadi Borneo pun katanya agak sedikit gemper gitu ya menghadapi atau tampil di depan puluhan ribu teman-teman Bobotoh. Nah, ini Bojan mengharapkan besok dukungan Bobotoh tuh bisa membuat mental Bangkok United down katanya gitu ya, karena ya beda lah pada saat main di Bangkok suasananya keeng gitu ya, berbeda dengan GBLA. Nah, ini yang coba dimanfaatkan oleh Bojan Hodak. Selain itu juga taktik dan teknik itu sudah selesai dijalankan, skema permainan pun sudah diberikan. Mudah-mudahan besok kita menghasilkan hasil yang terbaik. Minimal draw kita membutuhkan memang 1 poin, tapi kita inginnya kalau bisa menang katanya gitu ya. Jadi ya sangat senang berada di puncak klasmen daripada berada di peringkat ketiga. Jadi ya inilah Bojan Hodak sedikit memberikan satu gambaran buat teman-teman Bobotoh, tolong dibantu, mungkin ada teror apalah gitu ya besok, chance, tapi yang positif tentu saja, jangan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita lakukan di liga domestik gitu ya, karena sanksi di AFC ini agak sedikit berat teman-teman gitu ya. Jadi ya Bojan sendiri mengakui bahwa beberapa pemain sudah bisa tampil, kita akan turun dengan kekuatan penuh, tapi ya lagi-lagi sangat disayangkan bahwa Adam Priestbeck belum bisa tampil besok teman-teman, karena menurut Bojan Hodak masih belum 100%. Jadi ya seperti yang sudah kita bahas mulai dari musim kemarin, kebiasaan Bojan Hodak tuh setiap ada pemain sakit dikit, flu contohnya, flu aja itu biasanya nggak dimainin gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada Adam Priestbeck. Katanya 2 hari yang lalu Adam terkena flu, makanya tidak boleh ikut latihan, takut mengganggu pemain yang lain gitu ya, maksudnya sieun ketularan. Tapi ya sekarang sebetulnya sudah oke-oke saja untuk Adam Priestbeck, sudah ikut official training juga, namun ya Bojan mengatakan dia belum siap 100%. Ya sebetulnya mah
eh ya karena Teja udah pulih aja lah gitu ya. Teja udah pulih, Fitrah juga bermain bagus karena jadi ya sulit lah, nggak apa-apa biar istirahat saja. Tapi ya sebetulnya mungkin ada alasan lain yang kita nggak tahu lah, itu mah ranahnya pelatih yang tahu gitu ya, siapa pemain yang siap atau yang tidak siap. Nah ini pun dikomentari oleh Maklok yang mana besok kita akan berusaha semaksimal mungkin dan ya kita harus menang, karena kalau menang kita menciptakan sejarah untuk klub, maksudnya untuk Persib Bandung, sejarah untuk kota juga, untuk kota Bandung dan untuk Indonesia katanya gitu ya, karena kita akan lolos ke 16 besar yang mana format baru dari AFC ini ya kita bisa lolos sebagai tim Indonesia pertama kali gitu ya teman-teman. Sebelumnya ya musim kemarin kan kita gagal gitu ya, tidak sampai ke babak 16 besar. Besoklah kesempatan yang terbaik, jadi kita mohon dukungannya dan memang ya ayo kita siapkan beberapa chance atau beberapa corner teror katanya gitu ya, tapi ingat dengan sportif dan positif. Dan besok kalau ada pendukung dari Bangkok United nitip, ini mah nitip ya, jangan diapa-apain lah gitu ya, Skyward boleh tapi jangan ada aksi provokatif ketika menghadapi Selangor yang mana ada fans dari Selangor yang diintimidasi gitu ya. Lupakan kekerasan, kita mah penuh perjuangan saja, besok doakan yang terbaik. Nah ini sebagian dari bagian pertama. Bagian keduanya lebih menarik teman-teman, bahwa kemarin yang mana ada 3 kementerian datang ke GBLA teman-teman. Jadi ada Kementerian Dalam Negeri gitu ya, ada Kemenpora, lalu juga ada Kemenkop UKM, yang mana 3 kementerian ini membicarakan FGD atau Focus Group Discussion gitu ya, yang mana membicarakan bahwa GBLA itu masuk dalam 20 stadion yang akan dikembangkan, bukan hanya untuk fokus olahraga saja, tapi ada pengembangan UMKM di sekitarnya untuk masyarakat dan juga untuk acara hiburan yang lainnya yang lebih luas lah maknanya, bukan hanya olahraga saja. Nah ini ternyata teman-teman update-nya bahwa lebih bagus atau sangat baik sekali untuk investor. Justru inilah yang investor inginkan, jadi tidak berpengaruh. Kan kemarin ada yang nanya gitu ya, itu kemarin ada Dispora datang ke GBLA, apa nggak pengaruh gitu ya kepada calon investor? Justru enggak, calon investor itu teman-teman melihat bahwa GBLA ya kalaupun sekarang masuk 20 stadion yang akan diberdayakan gitu ya, ini sangat bagus karena ya satu, lebih meluaskan untuk brand nanti calon investor tersebut gitu ya. Itu salah satu contoh kecilnya saja, tapi sederhananya begini teman-teman. Kemarin manajemen Persib Bandung kan sudah menerima 3 lintas kementerian gitu ya, ada Kemendagri, Kemenpora dan juga Kemenkop UKM. Jadi ketiga kementerian ini ingin ada di GBLA itu semacam ya pengembangan industri, bukan hanya sepak bola, mungkin nanti ada UMKM. Jadi setiap hari GBLA itu dikunjungi gitu ya, bukan hanya sebagai ya tempat olahraga saja, tapi ada kehidupan yang lain lah, seperti orang jajan atau orang ada acara di GBLA dan lain sebagainya. Nah ini disambut baik oleh manajemen Persib Bandung yang memang ingin menjadikan adalah GBLA ini sport center katanya. Jadi kita juga dekat dengan Aljabar, kita dekat dengan kereta cepat, dengan kereta lokal gitu ya, dengan beberapa stasiun, dengan jalan tol juga. Jadi semua akses gampang ke GBLA. Nah inilah yang memang kita juga akan bersinergi katanya untuk kedepannya gitu ya teman-teman. Nah ingat, investor itu butuh hal yang strategis. Jadi selain hal yang strategis, maksudnya di sini adalah perizinannya pun insya Allah lebih mudah asal tidak banyak pungli ya. Kita tahulah perizinan di Indonesia ini harus itu. Nah mungkin ini yang agak sedikit menghambat calon investor gitu ya teman-teman. Tapi akhirnya ya alhamdulillah lah kalau PT PBB sudah menyewa GBLA 30 tahun ini, kan panjang sekali gitu ya untuk perjuangannya, sehingga bisa
nyewa 30 tahun. Nah, ini tinggal calon investor ini masuk ke GBLA kerjasama dengan PT PBB. Mudah-mudahan tidak banyak punglinya dari pihak-pihak terkait gitu. Nah, ini ya bocor ya apa ya kabarnya aja gitu ya teman-teman. Jadi nantinya alhamdulillah katanya sudah semakin meningkat. Kalau jadi ya calon investor itu bisa jadi dari Allianz. Ini mah ya bukan rahasia lagi lah, nanti juga kalau memang jadi ya diomongin juga gitu ya. Jadi ya kalau memang jadi Allianz ini sangat luar biasa gitu ya. Allianz nanti akan mempunyai satu backup gitu dari pemerintah langsung, bahkan bukan hanya dari PT PBB tapi dari pemerintahnya, yang mana kan akan mensinergikan stadion, area stadion dan juga kehidupan masyarakat yang luasnya gitu ya. Jadi Allianz di situ mungkin nanti akan membagusin GBLA-nya. Nah, di luarnya baru ada konsep dari PT PBB dan di Dispora juga, karena kan lahan parkir GBLA sekarang itu tanggung jawabnya masih Dispora bukan PT PBB. Nah, mungkin ini yang sedang diomongin teman-teman. Mudah-mudahan kalau memang sudah ketemu kemarin ada FGD, ada pembicaraan ya, sekarang kan semakin meningkat gitu ya antara deal dengan Allianz ya, apakah memang jadi tahun ini atau jadi dalam jangka waktu dekat, kita tunggu saja. Karena Persib Bandung pun atau lebih umumnya PT PBB ini memerlukan sumber dana finansial yang fresh teman-teman, karena kan akan dimulai juga untuk IBL atau liga Liga Basket Nasional gitu ya. Jangan lupa untuk PT PBB punya Satria Muda Pertamina Bandung gitu ya. Jadi ya tim basketnya juga baru membeli pemain-pemain, membeli pelatih gitu ya, kan butuh dana juga dari PT PBB. Jadi ya itulah untuk menghidupi anak-anaknya, PT PBB harus segera mendapatkan dana segar. Ya mudah-mudahan awal tahun IPO jadi kita dapat dana segar, awal tahun juga kita mendapatkan pemain baru gitu ya, atau ya setidaknya kita lolos dulu 16 besar, baru akan ada satu gebrakan yang memang membanggakan dari manajemen Persib Bandung. Gitu aja teman-teman informasi singkat dan sementaranya. Dan ya tadi juga ada masukan dari tim redaksi, kebanyakan pertanyaan katanya. Jadi kita coba batasi 2 saja, kita bacakan 2 dulu teman-teman. Hasil yang lainnya kita bacakan yang salam sapanya gitu ya, karena lebih banyak yang ingin disapa. Baik, yang pertama asa karunya Kang ningali si Adam Polbek mau diinjemkeun putaran kedua. Waduh, Adam Prisbeck sanes Adam Polbek ya. Ya mau gimana, dibilang kasihan ya kasihan gitu ya, tapi di sepak bola modern mah ya nggak ada kasihan atau nggak kasihan, karena kita kan mengejar prestasi gitu ya. Tapi udah tenang aja lah, kalau Adam Prisbeck ini mau dipinjamkan atau mau di Lego gitu ya, itu nggak terlalu mahal untuk tim yang lain untuk membeli. Persib aja hanya sekitar 1,3 atau 1,5 M gitu ya. Jadi ya masih alhamdulillahnya masih mirah lah gitu ya harga dari Adam Prisbeck ini. Jadi ya itu mungkin juga menjadi satu blunder, harga murah tapi tidak dibaca syarat dan ketentuannya gitu ya. Mungkin manajemen ternyata pas udah beli, waduh gening sok cedera, iya, wah gening aya hukuman, iya. Nah ini mungkin yang harus lebih diupdate lagi gitu ya dari sport science-nya. Lalu yang kedua, pertanyaan terakhir aja, kita batasi 2 dulu di malam hari ini. Lalu Kang, ari pemain anu dipinjamkan gajina dibayar kusaha pan garede tah ya, sama yang pihak minjemnya gitu ya, sama klub yang mau minjem ya gajinya dibayar sama mereka ya, walaupun ada nego lah nantinya berapa nih, bisa jadi 50-50, bisa 70-30, bisa 80-20 atau sesuai kesepakatan. Jadi kalau Persib yang mau meminjamkan, dari pihak Persibnya nih, aduh ya pemain enggak pinjamkan karena kita mau mendatangkan pemain baru. Nah itu biasanya bisa 50-50, bisa dari Persib kan lah
saya nggak gajinya 60, didinya 40 mau nggak gitu ya. Yang penting pemain kita dipinjemin. Kalau memang dari klub yang tiba-tiba ngasih proposal, saya mau minjem pemain ini, nah itu biasanya bisa full ditanggung oleh si peminjam, si klub peminjam. Tapi kalau Persib yang nawarin, mau nggak saya nitip pemain saya ya gitu ya, tapi statusnya pinjaman gitu. Nah itu biasanya ada nego pembayaran gaji gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita bacakan beberapa teman-teman yang ingin disapa. Katanya ada dari Boboto di Haur Kuningan, ada Kang Dedeyana di Manonjaya Tasik. Wah ini pasti temennya siapa, Kang Nanang Tiger Boy gitu ya, dari Manonjaya Tasik juga. Lalu dari Nafas Konveksi Lewi Goong Garut, lalu dari Kang Denny Konon, ada juga Boboto di Cihamplas Cililin, ada juga Boboko di Jakarta Timur, lalu ada Bobotoh di Cirebon Nyingcet, lalu Bobotoh di Pangadegan Sumedang, lalu Bobotoh di Ciamis, ada dari Sadawangi Lemah Sugih, lalu dari Mekar Hurip Sukawening Garut, lalu Kang Aceng Depok, lalu dari Bobotoh Cianjur, Bobotoh Korsel, Bobotoh Banyuwangi, Bobotoh Purwakarta, Bobotoh Cibaduyut, Pondok Gede Bekasi, Bobotoh Subang, Bobotoh Viking Ranjeng, Bobotoh Viking Taiwan, Kang Acu Suryadi, Abah Inding di Tegal Munding Garut, Bobotoh Ben Hill Jakarta, lalu ada juga Teh Dini Adang Sobari di Bogor, lalu Teh Jahra Himawari di Pasir Impun, lalu Bobotoh Burujul Cipatujah Tasik, lalu Bobotoh Katapang Kang Tete atau Akang Iren Ratulangi, lalu dari Bobotoh Jambi Kang Iwan Hermawan, Abah Hami Cibuntu, lalu dari Bobotoh Musi Banyu Asin, Bobotoh Pasuruan Kang Udin Pleret Cirebon, lalu Bobotoh Kudus, Bobotoh Samarinda Kang Opik, lalu ada Abah Dadang di Cibuntu juga, Abah Rudi, lalu Tanjung Priuk Jakarta Utara, dari Bobotoh Lebak Rangkas Bitung juga hadir, Bobotoh Ciwidey, Bobotoh Dago, Bonjopi Panyilekan, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Soreang Kang Doni Cipatik, Bobotoh Brebes, Bobotoh Pamulang Tangsel, Bobotoh Kadu Dampit, Bobotoh Paris, Bobotoh Cibinong, Bobotoh Besi Majalengka, Bobotoh Korsel, Bobotoh Viking Sukanagara, dan terakhir Bobotoh Gunung Kadu Cinta Raja. Wah mantap teman-teman. Punten sudah cukup mungkin ya, besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan doa yang tulus kita bisa lolos 16 besar di ACL 2 besok. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.